Barcelona akhirnya berhasil membujuk Lionel Messi untuk bertahan. Perpanjangan kontrak selama 5 tahun pun mencuat, namun demikian untuk dapat mempertahankan pemain terbaiknya itu, pengorbanan yang cukup berat harus dilakukan. Barcelona perlu memangkas pengeluaran rutin dari gaji pemain dan langkah tersebut tentu saja membuat sejumlah pemain jadi tumbal. Di antaranya yang deras dikemukakan adalah Antoine Griezmann. Penyerang asal Prancis itu kemungkinan bakal dipulangkan ke Atletico Madrid dalam transfer pertukaran dengan Saul Niguez. Melepas Saul mestinya bukan jadi hal berat bagi Atletico, apalagi klub berjuluk Los Rojiblancos tersebut telah mendatangkan Rodrigo de Paul dari Udinese yang bersinar bersama Argentina di Copa America 2021. Kedatangan Paul jelas bakal memperkuat lini tengah Atletico dan tentu saja kedatangannya juga melapangkan jalan bagi Saul untuk hengkang. Secara logis, melepas Saul dan kedatangan Griezmann bukanlah persoalan bagi Atleti, tapi dalam kaitannya dengan finansial, opsi transfer tersebut tentu cukup mengusik. Menukarnya dengan Griezmann, otomatis Atleti harus menanggung gaji yang lebih besar. Klub besutan Diego Simeone itu juga dipastikan gak bakal menerima pemasukan dari biaya transfer, malah bisa jadi harus keluar duit lagi, karena menurut kabar dari koran Sport, Barcelona menginginkan tambahan 15 juta euro atau 257,73 miliar rupiah dari Atletico untuk Griezmann. Kondisinya saat ini Los Colchoneros masih memiliki utang yang mesti dibayar setelah pindah ke Estadio Wanda Metropolitano. Dengan situasi begini, tentu Atletico mesti mencari skema terbaik sehingga kedatangan Griezmann gak mengusik finansial, namun tetap bisa memperkuat komposisi tim. Sedangkan bagi Barcelona melepas Griezmann kembali ke klub sebelumnya tentu bukan hal berat, apalagi setelah keberhasilan klub merekrut Sergio Aguero dan Memphis Depay secara gratis. Secara kekuatan tim, kepergian Griezmann pun jelas tertutupi. Apalagi Barca juga punya Ansu Fati, jadi jelaslah kalau stok pemain lini depan Barca gak bakal mengkhawatirkan musim depan. Griezmann sendiri sebetulnya bisa dibilang gak sukses-sukses amat di Barca, malah bisa dibilang mediocre. Dalam 2 musim dia cuma bikin 35 gol di 99 penampilan, bahkan pada musim pertamanya di Camp Nou, Griezmann cuma bikin 9 gol. Selama karirnya di Liga Spanyol, rekor terburuk Griezmann adalah 7 gol semusim waktu membela Real Sociedad musim 2011-2012. Secara finansial, dengan melepas Griezmann, Barca berarti memangkas pengeluaran besar dari gaji Griezmann yang tinggi, yaitu 881.000 euro atau 15,13 miliar rupiah per pekan. Tertinggi setelah Messi yang digaji 1,36 juta euro atau 23,35 miliar rupiah per pekan. Jelas bahwa melepas Griezmann berarti mengurangi beban anggaran yang sangat tinggi di Barcelona, tapi lebih dari itu, kebijakan transfer Barca musim panas ini bisa dibilang sangat cerdik. Kedatangan Aguero bakal membuat Messi tetap nyaman di Barcelona mengingat keduanya berteman sangat dekat. Sedangkan kedatangan Depay menjadi pemenuhan atas permintaan Ronald Koeman sebagai manajer. Soal pemulangan Griezmann, Barcelona dikabarkan awalnya mengincar Joao Felix, namun incaran yang satu ini rupanya lebih berat. Atletico jelas menolak, akhirnya Saul menjadi opsi terbaik. Apalagi pemain 26 tahun tersebut bisa dibilang satu kriteria dengan pemain incaran Barcelona sebelumnya, yaitu Georginio Wijnaldum, yang akhirnya berlabuh ke Paris Saint-Germain. Pola permainan Wijnaldum dan Saul emang 11-12, makanya nggak heran kalau Liverpool juga sempat ngebidik Saul buat jadi pengganti gelandang asal Belanda tersebut. Jika jadi gabung Barca, Saul jelas tambahan yang sangat bagus di lini tengah. Di usianya yang 26 tahun, Saul punya pengalaman luar biasa di La Liga. Apalagi di musim sebelumnya dia juga sukses mengantar Atletico keluar sebagai pemenang kompetisi. Di atas kertas, Saul juga mestinya memasuki periode terbaik sebagai pemain bola. Saul merupakan pemain serba bisa yang memang selama ini dicari oleh Ronald Koeman, termasuk untuk menutupi minus Miralem Pjanic yang gak masuk skema pelatih asal Belanda tersebut. Barca juga bisa leluasa melepas Ilaix Moriba kalau memang perpanjangan kontraknya gak menemui titik terang. Saul sekali lagi menjadi opsi terbaik bagi Barca untuk menyeimbangkan skuadnya. Lantas, klub mana sebenarnya yang paling diuntungkan dari rencana pertukaran pemain ini? Dalam hal ini, Atletico bakal mendapatkan penyerang kelas dunia yang mungkin dalam transfer normal bakal cukup sulit diwujudkan. Griezmann juga punya riwayat manis di Atleti. Dia berkontribusi besar mempersembahkan 3 piala selama karirnya di klub tersebut, termasuk 1 trofi Europa League pada 2018. Di sisi lain, melepas Saul juga rasanya memang sangat diperlukan, karena si pemain sendiri emang dari awal musim panas ini sudah ngirim sinyalemen pengen hengkang dan mencari tantangan baru. Meskipun kepergiannya jelas bakal sangat disayangkan, karena sudah bertahun-tahun dia menjadi ikon dari Atletico, klub yang dibelanya sejak masih usia 13 tahun.
Tapi itulah kehidupan, selalu ada akhir di tiap perjumpaan. Antara Saul dan Atletico pun sangat memungkinkan berpisah. Tapi yang pasti, tak ada pemain yang lebih besar dari tim, dan Atletico kayaknya bisa buktikan itu deh. Karena sepeninggal Saul, jajaran pemain tengah tim ini juga masih sangat mentereng. Sebut saja Koke dan Marcos Llorente, serta De Paul yang lagi bersinar. Jadi bisa dipastikan tanpa Saul, lini tengah Atleti bakal baik-baik saja. Sedangkan bagi Barca, melepas Griezmann berarti memangkas gaji pemain yang tinggi, sehingga ada ruang lagi untuk memperkuat klub, terutama di lini tengah. Maka bisa disimpulkan antara Barcelona dan Atletico sangat bisa menjadi klub yang jauh lebih kuat dari musim sebelumnya. Tapi gimana dengan pemainnya? Griezmann mungkin harus menerima gaji yang lebih rendah di Atletico, sedangkan Saul mungkin harus bersedia untuk gak jadi starter di tiap minggu, karena skuad Barca emang udah mentereng. Di lini tengah ada Sergio Busquets, Frenkie de Jong, dan Pedri. Jadi tentu saja butuh kerja keras ekstra dari Saul untuk bisa bersaing dengan tiga koleganya tersebut. Tapi sebenarnya situasi Saul bakal lebih mudah ketimbang Griezmann, karena kita tahu ketika Griezmann meninggalkan Atletico dan bergabung ke Barcelona pada 2019, para fans benar-benar dibuat kecewa. Tentu sakit hati dan amarah masih dirasakan para penggemar sampai sekarang. Maka hati para fans inilah PR pertama Griezmann di Atletico. PR yang tentu saja nggak mudah. Griezmann yang sudah 30 tahun tentu bukan lagi pemain yang sama ketika masih berseragam Atletico. Dan tanpa Griezmann, Atleti nyatanya bisa-bisa aja juara Liga. Tapi jangan kelewat pesimis dulu, di umur 30 belum tentu Griezmann sudah habis. Lihat aja gimana Suarez yang umurnya 34 tahun tetap bisa moncer di Atletico musim lalu. Di bawah Diego Simeone, bukan gak mungkin Griezmann balik ke performa terbaik, atau setidaknya lebih baik dari performanya di Barcelona. Tapi disinilah bagian menariknya. Patut ditunggu gimana kira-kira pelatih berjuluk El Cholo tersebut mengombinasikan Suarez dan Griezmann di lini depan. Dengan reputasi dan kemampuannya, kayaknya bukan pekerjaan berat bagi Simeone memaksimalkan Suarez dan Griezmann. Tinggal yang perlu dipecahkan adalah gimana nasib Joao Felix. Apakah hadirnya Griezmann bakal menghambat Felix yang masih terus berkembang sebagai pemain, atau justru Felix dan Griezmann bisa dimainkan berbarengan sebagai pendamping Suarez? Kalau iya, tentu front three Atletico Madrid musim depan makin bukan main ancamannya. Barcelona bisa-bisa dibuat pikir ulang. Luis Suarez harusnya jadi pelajaran, karena ketika dia dibuang ke Atletico Madrid, nih klub malah keluar jadi juara La Liga. Jadi kalau Griezmann akhirnya kebuang lagi ke klub ini, bukan gak mungkin pasukan Simeone bakal juara Liga lagi musim depan.